Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hukmu tabi'i ma'mul ismil fa'ili al-mansubi wal majruri. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai beramalnya isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmu tabi'i ma'mul ismil fa'ili al-mansubi wal majruri, yaitu hukum yang berlaku bagi tabi' dari ma'mulnya isim fa'il, di mana tabi' tersebut bisa dibaca mansub atau bisa dibaca majrur. Karena sebelumnya kita sudah membahas bahwa isim fa'il itu bisa beramal memansubkan maf'ul bih. Namun bisa juga diidhofahkan kepada maf'ul bihnya. Sehingga maf'ul bihnya itu dibaca majrur dari sisi i'rab. Nah, jika maf'ul bih yang dibaca majrur, ya berarti menjadi mudhof ilaih, itu memiliki tabi'. Nah, tabi'nya itu bisa dibaca majrur dan bisa dibaca mansub, ya, bisa dibaca majrur dan bisa dibaca mansub. Itu yang menjadi pembahasan pada pembahasan ini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-436. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wajrur awin sibta bi'alladhin khafad kamu betaghi jahin wa malan mannahad. Dan majrurkanlah atau mansubkanlah tabi' dari suatu kata yang inkhafat, yang majrur, ya, yang makhfud atau majrur. Nah, di sini yang dimaksud majrur adalah mudhof ilaih dari isim fa'il. Contohnya apa? Mubtaghi jahin wa malan man nahadha. Ya, mubtaghi jahin wa malan man nahadha. Yaitu siapa yang mencari, ya, atau siapa yang mengangkat orang yang mencari kemuliaan dan juga harta. Ya, siapakah yang mengangkat orang yang mencari kemuliaan dan juga harta. Maka perhatikan di situ ada mubtaghi, ya, mubtaghi. Mubtaghi itu isim fa'il dari ibtagha yabtaghi. Kemudian diidhofahkan kepada maf'ul bihnya, yaitu jahin. Ya, jahin. Nah, jahin itu kemudian memiliki tabi', ya, tabi', yang diikuti oleh huruf athof, yaitu wawu. Nah, di sini kita lihat jahin itu majrur, tetapi di sini malan itu dibaca mansub. Nah, itu yang akan dibahas pada pembahasan ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bait ini, kemudian mengatakan, taqaddama annasmal fa'ilil mustawfi lisyuruti yasihhu an yunawwana wa yansiba ma ba'dahu. Telah berlalu penjelasan bahwa isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, ya, sebelumnya kita sudah membahas bahwa isim fa'il itu beramal seperti amalan fi'il, itu jika, ya, pertama jika membawa makna hal, waktu yang sekarang, atau mustaqbal, waktu yang akan datang. Kemudian bersandar kepada sesuatu, seperti istifham, ya, kemudian nafi, nida, dan seterusnya.
Nah, isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat tersebut itu bisa dibaca dengan dua cara. Cara yang pertama, yasihhu an yunawwana wa yansiba ma ba'dahu. Isim fa'il tersebut itu bisa dibaca tanwin. Ya, bisa dibaca tanwin. Ya, ini berarti dia nakirah ya. Dibaca tanwin, kemudian dia menasabkan kata yang setelahnya. Ya, menasabkan kata yang setelahnya. Berarti sebagai maf'ul bih dari isim fa'il. Itu cara membaca yang pertama. Kemudian cara membaca yang kedua, au yuhdhafa tanwinuhu wa yudhafa ila ma ba'dahu. Boleh juga dibaca dengan cara tanwinnya itu dihapus. Kemudian kata yang setelahnya itu diidhofahkan kepada isim fa'il tersebut. Ya, berarti menjadi mudhof ilaih bagi isim fa'il. Contohnya apa tadi? Mubtaghi jahin. Itu cara membaca yang kedua. Tetapi kalau cara membaca yang pertama menjadi mubtaghin jahan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pembahasannya apa? Fa idza jaa tabi'un minat tawabi'i lil maf'uli bihil mansubi mubashiratan. Maka jika kemudian ada tabi' ya atau salah satu dari tawabi' yang dia itu atau tawabi bagi apa? Tawabi bagi maf'ul bih yang mansub tersebut secara langsung. Ya, mubashiratan, secara langsung. Jadi di sini berarti matbu'nya itu mansub karena dia maf'ul bih. Maka apa? Wajaba fi hadat tabi'i an-nasbu. Maka kalau matbu'nya itu mansub, maka tabi'nya kalau dia datang secara langsung wajib dibaca mansub. Mengapa? Mura'atan lilafdhil matbu'il mansubi. Karena yang dipertimbangkan itu adalah lafal matbu' yang mansub. Ya, lafal matbu' yang mansub, lafat matbu' yang mansub. Contohnya tadi misalnya mubtaghin jahan. Ya, mubtaghin jahan. Maka jahan itu menjadi matbu'nya, dia mansub. Maka wa malan, nah malannya itu wajib dibaca mansub. Ya, wajib dibaca mansub. Mengapa? Yang dipertimbangkan itu adalah jahan tadi. Ya, lafadz matbu'nya yang mansub. Atau contoh yang lain apa? Nahwu lastu bi musahibin al-'asiya wal munafiqa. Lastu bi musahibinil 'asiya wal munafiqa. Saya tidak menemani atau tidak berkawan dengan orang yang bermaksiat dan juga orang yang munafik. Maka perhatikan di sini ada lafadz musahibin, bi musahibin. Musahibin itu isim fa'il. Ya, isim fa'il dari sahaba yusahibu. Nah, di sini musahibi musahibin itu dibaca dengan cara yang pertama, yaitu ditanwin. Kemudian isim setelahnya dibaca mansub, yaitu al-'asiyah. Al-'asiyah. Nah, al-'asiyah itu mansub karena dia menjadi maf'ul bih bagi musahibin. Kemudian didatangkan tabi'. Tabi'nya yang mana? Yang al-munafiqa. Ya, al-munafiqa itu tabi' yang diatofkan ke al-'asiyah. Ya, ada huruf athof wawu di situ. Maka di sini karena al-'asiyah itu mansub, maka al-munafiqa itu wajib dibaca mansub juga. Fa yata'ayyanu nasbul ma'tufi. Maka di sini wajib ma'tuf itu dibaca nasab. Ya, sudah ditetapkan, dipastikan ma'tuf dibaca nasab. Wa huwa kalimatu al-munafiqa. Yaitu kata al-munafiqa. Itu dia adalah ma'tufnya.
taba'an lil ma'tufi alaihi, karena dia itu tabi atau mengikuti ma'tuf alaihinya. Ma'tuf alaihinya yang mana? Lafat al-asiyah atau kata al-asiyah. Li'annahu mansubun bismil fa'ili. Karena ma'tuf alaihinya yaitu al-asiyah itu mansub karena isim fa'il atau mansub karena menjadi maf'ul bih bagi isim fa'il. Kemudian amma inda jarril matbu'i bil idhofati. Maka kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru. Adapun jika matbu'nya itu majrur karena idhofah atau majrur sebagai mudhof ilaihi. Ya wa huwal muradu bihadzal baiti, dan itulah yang menjadi pembahasan pada bait yang ke-436 ini. Fayajuzu fit tabi'i wajhani. Maka kalau seperti ini, kalau matbu'nya itu majrur karena idhofah, maka tabi'nya itu boleh dibaca dengan dua cara. Al-awwalu, cara membaca yang pertama, an-nasbu hamlan 'alal mahalli. Ya, dibaca nasab. Ya. Maka tabi'nya boleh dibaca nasab. Kenapa? Karena dia membawa kedudukannya. Ya, dia membawa kedudukan i'rab. Bukan yang tampak dari lafadz, tapi yang dibawa itu adalah kedudukan dari i'rab. Kita lihat catatan kaki. Hadza aisaru mimma dzakara ba'dun nahwiyyin. Dan i'rab yang seperti ini itu lebih mudah daripada apa yang dijelaskan dari sebagian ulama nahwu. Apa yang dijelaskan oleh sebagian ulama nahwu? Min annan nasba imma ala idmari fi'lin au wasfin. Ya. Sebagian ulama nahwu itu menjelaskan bahwa tabi' itu dibaca mansub itu karena ada fi'il atau wasf yang tersembunyi, ya, atau dihapus. Jadi ada yang ditakdirkan di situ. Ya, ada fi'il atau wasf yang ditakdirkan, itulah yang kemudian menasabkan tabi'nya. Wa huwa ra'yu Sibawaihi. Dan ini merupakan pendapat dari Sibawaihi, seorang ulama besar di bidang nahwu. Nah, mengapa ini dianggap lebih mudah menurut penulis, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala? Li'anna ma la yahtaju ila taqdirin aula. Nah, ini adalah pendapat yang selalu beliau pegang. Bahwa i'rab yang tidak memerlukan takdir itu lebih utama. Ya, kalau kita bisa mengi'rab tanpa takdir, nah kenapa harus kita mentakdirkan sesuatu? Ya, kita harus mentakdirkan ada sesuatu yang dihapus atau disembunyikan. Kalau kita bisa mengi'rab tanpa takdir, itu lebih utama. Qala Ibnu Malikin fi Syarhil Kafiyati. Dan berkata Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhul Kafiyah, Al-Mujalladah Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Sab'in wa Arba'ina wa Alfin, pada halaman 1047, Wala hajata ila taqdiri nasibin. Tidak perlu ya bagi kita untuk mentakdirkan ada sesuatu yang menasabkan. Ya, seperti tadi misalnya fi'il atau wasf, tidak perlu ditakdirkan. Ghaira nasibil ma'tufi alaihi. Selain ya yang menasabkan ma'tuf alaihi, yaitu isim fa'il. Kan isim fa'il itu dianggap sudah memansubkan mudhof ilaihinya secara mahal, secara kedudukan. Maka sudah cukup, tidak perlu ditakdirkan adanya fi'il atau wasf. Wa in kanat taqdiru qaula Sibawaihi. Ya, walaupun pentakdiran tersebut itu adalah pendapat dari Sibawaihi, seorang ulama besar. Ya, maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala mendukung i'rab yang lebih mudah tadi. Kita kembali ke atas.
Jadi tadi cara membaca yang pertama bisa dibaca nasab karena yang di bawah itu adalah mahal, kedudukan, bukan lafadz. Mengapa? Li'annal mudhofa ilaihi, karena mudhof ilaih dari isim fa'il tersebut, wa in kana majruron, walaupun secara lafadz itu dia majrur, lakinnahu maf'ulun bihi fil asli qoblal idhofati. Akan tetapi lafadz tersebut itu asalnya adalah maf'ul bih sebelum diidhofahkan. Ya, karena sebelumnya maf'ul bih, maka secara kedudukan dia itu mansub. Itu cara membaca yang pertama. Ats-tsani, cara membaca yang kedua, itu al-jarru mura'atan lilafdhin. Dibaca majrur, karena yang dipertimbangkan itu adalah lafadznya. Karena karena ma'tuf alaihinya itu majrur, maka kemudian ma'tufnya itu bisa dibaca majrur juga karena yang dipertimbangkan lafadznya. Nahwu contohnya, lastu bimusahibil fasiqi wal munafiqo atau wal munafiqi. Bisa dibaca dua cara. Tadi sama, saya tidak berteman dengan orang yang fasik dan juga orang yang munafik. Maka perhatikan, musahibi itu kemudian diidhofahkan kepada al-fasiqi. Nah, al-fasiqi itu asalnya adalah maf'ul bih. Jadi contohnya, ya bimusahibinil asiyah. Ya, contohnya di sini al-asiyah. Itu asalnya maf'ul bih. Nah, tetapi di sini bimusahibil fasiqi. Ya, diidhofahkan. Maka maktufnya itu al-munafiqi bisa dibaca al-munafiqo dengan cara membaca yang pertama karena yang dianggap itu kedudukannya al-fasiqi itu asalnya maf'ul bih. Atau bisa juga dibaca al-munafiqi karena al-fasiqi secara lafadz itu majrur. Ya, kira-kira seperti itu. Maka apa? Bijarril ma'tufi alaihi, boleh dibaca dengan memajrurkan ma'tuf alaihinya. Atau maaf, di sini ma'tuf alaihinya, yaitu lafadz al-fasiqi, wa huwa al-fasiqi, itu majrur. Li'idhofatismil fa'ili ilaihi, karena lafadz tersebut itu diidhofahkan kepada isim fa'il, yaitu musahibi. Wa ammal ma'tufu, dan adapun ma'tufnya, yaitu lafadz al-munafiq, ya wa huwa al-munafiq, ya. Itu bisa dibaca dengan dua cara. Fa yajuzu fihil jarru wan nasbu. Itu boleh dibaca majrur menjadi lastu bimusahibil fasiqi wal munafiqi atau wan nasbu. Boleh juga dibaca nasab menjadi lastu bimusahibil fasiqi wal munafiqo. Ala ma taqaddama, karena penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wajarur awin sib ila akhirih. Ai maksudnya, idza jaa tabi'un lilismil majruri ba'da ismil fa'ili. Jika ada tabi' yang datang bagi isim majrur yang terletak setelah isim fa'il. Ya, berarti mudhof ilaih bagi isim fa'il. Jaza fihil jarru wan nasbu, maka boleh dibaca majrur dan boleh dibaca mansub tabi'nya. Thumma dzakarol mithala, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Mubtaghi jahin wa malan man nahad, wal aslu, dan asal dari jumlah tersebut, man nahadha mubtaghi jahin wa malan. Ya, barang siapa yang mengangkat atau menaikkan orang yang mencari kemuliaan dan juga harta. Faman ismun mausulun mubtadaun muakhkharun. Maka lafadz man adalah isim mausul sebagai mubtada yang diakhirkan. Wa jumlatu nahadha silatun. Dan jumlah nahadha adalah silah mausulnya. Wa mubtaghi khabarun muqaddamun. Dan lafadz mubtaghi adalah khabar yang
dahulukan. Wa huwa mudhafun ila jahin. Dan menjadi mudhaf bagi lafadz jahin. Ya, maka jahin adalah mudhaf ilaihi. Wa malan ma'tufun ala jahin. Dan malan di sini itu ma'tuf bagi jahin. Ya, jadi ma'tuf alaihinya jahin. Bi'tibari aslihi, dan dibaca mansub karena yang dipertimbangkan itu adalah jahin itu asalnya maf'ul bih, ya mansub. Maka ma'tufnya juga dibaca mansub. Ini yang dibahas pada bait ini. Kemudian beliau melanjutkan amalus mil maf'uli, yaitu beramalnya isim maf'ul. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, bait yang ke-437 dan bait yang ke-438. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa kullu ma qurrira lismi fa'ili, ya, wa kullu ma qurrira lismi fa'ili yu'tas ma maf'ulin bila tafaduli. Fahwa kafi'lin sighalil maf'uli fi ma'nahu kal mu'ta kafafan yaktafi. Wa kullu ma qurrira lismi fa'ili, dan setiap apa yang ditetapkan bagi isim fa'il. Ya, jadi apa maksudnya? Yang ditetapkan bagi isim fa'il supaya dapat beramal seperti amalannya fi'il. Baik itu syarat-syaratnya, ya, dan juga amalannya. Yu'tas ma maf'ulin bila tafaduli. Maka amalan dan syarat-syarat tersebut itu juga dapat diberikan kepada isim maf'ul tanpa tambahan. Fahwa kafi'lin sighalil maf'uli fi ma'nahu. Maka maksud dari bait sebelumnya bahwa isim maf'ul itu juga bisa seperti fi'il. Ya, jika ya isim maf'ul tersebut memenuhi syarat-syarat yang terpenuhi oleh isim fa'il, maka dia itu dapat beramal seperti fi'il. Kemudian contohnya apa? Ka al-mu'ta kafafan yaktafi. Yaitu ya orang yang diberikan ya, makan yang sudah cukup baginya. Ya, makanan yang mencukupinya, maka dia akan merasa cukup. Ya, dia sudah merasa puas atau cukup. Orang yang diberikan makanan yang sudah mencukupi baginya, dia akan merasa puas. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan, taqaddama mimma ya'malu amalal fi'li, telah berlalu penjelasan bahwa di antara kata-kata yang dapat beramal seperti amalan fi'il itu adalah al-masdaru. Ya, pertama masdar, wasmuhu, kemudian isim masdar, wasmul fa'ili, kemudian isim fa'il, wasiyaghul mubalaghati, kemudian sighah mubalaghah, wa dzakarahu nasmal maf'uli. Maka di sini kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan mengenai isim maf'ul. Wa huwa, apa itu isim maf'ul? Ya, kemudian kita masuk ke ta'rifus mil maf'uli. Definisi atau pengertian dari isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Itu adalah ismun mushtaqun liddalalati ala ma'na mujarradin. Isim maf'ul adalah isim yang mushtaq. Yang mushtaq itu berarti diturunkan atau diderivasikan dari masdar atau dari fi'il madhi. Ya, tergantung pendapat mana yang kita pegang. Jadi isim yang berasal dari kata yang lain, bisa masdar, bisa fi'il madhi. Liddalalati ala ma'na mujarradin. Yang itu menunjukkan akan makna suatu kejadian atau suatu perbuatan. Wa ala man waqa'a alaihi dzalikal ma'na. Dan selain menunjukkan akan makna suatu kejadian dan suatu perbuatan, itu juga menunjukkan ala man waqa'a alaihi dzalikal ma'na. Kepada seseorang atau sesuatu yang
tertimpa akibat dari suatu perbuatan atau suatu kejadian tersebut. Artinya yang menerima efek dari suatu kejadian atau suatu perbuatan, itu yang dimaksud dengan isim maf'ul. Menunjukkan makna perbuatan dan menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu atau orang yang menerima akibat dari perbuatan tersebut. Mithaluhu, contohnya, munihal faizu jaizatan. Pemenang tersebut itu diberikan hadiah. Ya. Diberikan hadiah atau pemenang tersebut diberi hadiah. Fahuwa mamnuhun. Maka pemenang tersebut itu adalah orang yang mendapatkan hadiah. Ya. Mamnuh, dia yang mendapatkan hadiah, menerima hadiah. Jadi hadiah itu diberikan kepadanya. Fasmul maf'uli mamnuhun, maka isim maf'ul yaitu mamnuh, yadullu ala ma'na mujarradin. Maka itu menunjukkan akan makna suatu kejadian atau suatu perbuatan. Apa itu? Wa huwa manhul jaizati, yaitu pemberian hadiah. Ya, pemberian hadiah itu berarti makna perbuatan atau kejadian yang dikandung oleh mamnuhun. Ghaira muqayyadin bizamanin, tanpa terikat dengan suatu waktu. Tidak tahu itu akan datang sekarang atau masa lalu. Wa yadullu ala dzatil lati waqa'a 'alaiha manhul jaizati. Dan selain menunjukkan akan makna kejadian, dia juga menunjukkan akan suatu zat, ya, suatu seseorang atau suatu benda yang dia itu menerima akibat, ya, atau menerima efek dari pemberian hadiah tersebut. Ya, artinya dia yang mendapatkan hadiah. Ada pemberian hadiah, itu ada yang memberi, ada yang diberi. Nah, yang memberi itu adalah makna dari fa'il. Sedangkan yang diberi itu adalah makna dari maf'ul. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wasmul maf'uli ya'malu amala fi'lihi al-mabniyi lil majhuli. Dan isim maf'ul itu beramal seperti amalan fi'ilnya. Ya, beramal dari amalan fi'il yang dia itu berasal darinya. Namun apa? Al-mabniyi lil majhuli. Namun fi'il tersebut itu adalah fi'il majhul. Atau fi'il al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi isim maf'ul itu kalau beramal, itu amalnya seperti fi'il majhul. Sedangkan kalau isim fa'il itu fi'il ma'lum. Fa in kana muhallan bi'al amila mutlaqan bila syartin. Dan jika isim maf'ul itu bersambung dengan al, ya, dihiasi dengan al, maka dia dapat beramal secara mutlak tanpa syarat. Nahwu contohnya, al-mafqudu maluhu hazinun. Ya, orang yang kehilangan harta itu sedang sedih. Ya, yang kehilangan hartanya itu sedang sedih. Fa al-mafqudu mubtada'un. Maka lafadz al-mafqudu itu mubtada' dan dia berupa isim maf'ul. Maluhu naibu fa'ilin lismil maf'uli. Maluhu naibu fa'ilin lismil maf'uli. Dan lafadz maluhu itu naibul fa'il bagi isim maf'ul. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada maluhu adalah mudhaf ilaihi. Hazinun khobarul mubtada'i. Dan lafadz hazinun adalah khobar mubtada'. Qala ta'ala fi musarifiz zakati. Atau fi masarifiz zakati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, pada ayat yang masyhur mengenai masarifiz zakah atau masarifuz zakah, yaitu golongan orang-orang yang
berhak menerima zakat. Ya, masarif az-zakah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muallafati qulubuhum. Wal muallafati qulubuhum. Yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya, dibujuk hatinya, atau muallaf. Ya, muallaf, orang yang ya kemudian dilunakkan untuk dapat menerima Islam. Maka al-muallaf itu adalah isim maf'ul dari allafa yu'allifu. Ya, allafa yu'allifu, isim fa'ilnya mu'allifun, kemudian isim maf'ulnya adalah mu'allafun. Ya, mu'allafun. Nah, kemudian di sini wal mu'allafati qulubuhum. Ya, wal mu'allafati qulubuhum. Fa qulubuhum naibu fa'ilin lismil maf'uli. Maka lafadz qulubu ya pada qulubuhum itu naibul fa'il bagi isim maf'ul. Wal mimu alamatul jam'i, dan mim yang ada pada qulubuhum adalah tanda jamak, wal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha yang ada pada hum itu adalah mudhaf ilaihi. Ya. Maka di sini qulubuhum itu merupakan ma'mul dari al-mu'allafati, yaitu sebagai naibul fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa in kana ismul maf'uli mujarradan. Adapun jika isim maf'ul itu kosong atau tidak ada al yang bersambung di situ. Amila, ya dia masih dapat beramal. Tapi apa? Idza tawaffarat lahu syurutul lati ushturitat li'amali ismil fa'ili. Ya dia dapat beramal idza tawaffarat lahu syurutu, jika terpenuhi syarat-syarat. Ya, dia memenuhi syarat-syarat allati ushturitat li'amali ismil fa'ili. Syarat-syarat yang ya disyaratkan bagi beramalnya isim fa'il. Apa saja syaratnya? Min kaunihi lil hali awil istiqbali. Ya, bahwa itu harus menunjukkan makna hal, masa sekarang, atau makna istiqbal, makna yang akan datang. Kemudian wa'timadihi ala syai'in mimma taqaddama, dan juga harus bersandar pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, tadi seperti istifham, ya kemudian nafi dan nida dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan fayarfa'u naibal fa'ili. Maka isim maf'ul itu merofakkan naibul fa'il. Ya, fayarfa'u naibal fa'ili, dia merofakkan naibul fa'il. Idza kana fi'luhu muta'addiyan liwahidin. Namun apa? Jika fi'ilnya itu fi'il yang muta'addi, yang memerlukan satu maf'ul bih. Ya, hanya memerlukan satu maf'ul bih. Fataqulu, maka engkau katakan, al-ilmu ma'rufatun fawaiduhu. Al-ilmu ma'rufatun fawaiduhu. Ilmu itu diketahui faedah-faedahnya atau manfaat-manfaatnya. Ya, maka ma'rufatun, ya ma'rufun, itu adalah isim maf'ul. Ya, dari arafa ya'rifu, atau nanti kalau dia fi'ilnya majhul, urifa. Fa ma'rufatun khobarul mubtada'i, maka lafadz ma'rufatun adalah khobar mubtada. Wa huwa ismu maf'ulin, dan itu adalah isim maf'ul. Fi'luhu urifa. Ya, fi'ilnya adalah urifa, al-muta'addi liwahidin. Dan fi'il urifa atau fi'il arafa ya'rifu, itu muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Ya, dia muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Fawaiduhu naibu fa'ilin. Dan lafadz fawaidu, ya pada fawaiduhu adalah naibul fa'il. Wal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha yang ada pada fawaiduhu adalah mudhaf ilaihi. Wa in kana fi'luhu muta'addiyan li aktsara,
Adapun jika fi'ilnya itu muta'addi kepada lebih dari satu maf'ul. Yang bisa kepada 2 maf'ul atau 3 maf'ul misalnya. Rufi'a wahidun bin niyabati. Maka yang salah satu dari beberapa maf'ul tersebut itu dirofakkan ya, karena niyabah dia menjadi naibul fa'il. Kemudian wa nusiba ghairuhu. Kemudian maf'ul bih yang lain tetap dinasabkan. Contohnya apa? Nahwu. Contohnya nahwu al-mujiddu mamnuhun jaizatan. Ya, al-mujiddu mamnuhun jaizatan. Orang yang bersungguh-sungguh tersebut itu diberikan hadiah. Ya. Maka apa? Fal mujiddu mubtada'un. Maka lafadz al-mujiddu itu adalah mubtada'. Mamnuhun khobarul mubtada'i. Dan mamnuhun itu khobar mubtada'. Wa huwa ismu maf'ulin. Dan dia adalah isim maf'ul dari manaha yamnahu. Ya, manaha yamnahu itu fi'il yang muta'addinya kepada 2 maf'ul. Ya, 2 maf'ul. Nanti akan dijelaskan. Ya, dan mamnuhun khobarul mubtada'i wa huwa ismu maf'ulin. Jadi dia adalah isim maf'ul. Wa fihi dhamirun mustatirun huwa naibul fa'ili. Dan mamnuhun itu mengandung dhamir mustatir yang dia adalah naibul fa'il. Wa huwal maf'ulul awwalu fil asli. Yang naibul fa'il itu asalnya itu adalah maf'ul yang pertama. Naibul fa'il itu kan asalnya adalah maf'ul yang pertama secara asalnya. Jaizatan maf'ulun tsanin mansubun. Dan jaizatan itu asalnya adalah maf'ul bih yang kedua, yang dibaca mansub. Nah, asalnya apa? Wal aslu, dan asalnya manahtu al-mujidda jaizatan. Manahtul mujidda jaizatan. Saya telah memberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh tersebut hadiah. Maka di sini kita lihat fa'ilnya siapa? Tak, ya, tak atau tu di situ. Ya, yang bermakna ana. Kemudian maf'ul yang pertama apa? Al-mujidda. Ya, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, saya memberikan kepada al-mujidda. Nah, yang diberikan apa? Jaizatan. Ya, hadiah. Tsumma buniya lil majhuli. Kemudian fi'il manahtu itu diubah menjadi fi'il majhul. Fi'il majhul. Faqila, maka dikatakan munihal mujiddu jaizatan. Ya, orang yang bersungguh-sungguh tersebut itu diberikan hadiah. Maka al-mujiddu yang asalnya maf'ul pertama itu dibaca marfu sebagai naibul fa'il. Dan jaizatan sebagai maf'ul yang kedua tetap dibaca mansub. Itu maksudnya. Wa min i'malihi qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh beramalnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat ke-103. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas." Ya, dzalika yaumum majmu'ul lahun nas. Ya, itu adalah hari di mana ya manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Ya, menghadapinya. Maka apa? Fa'annasu naibu fa'ilin lismil maf'uli. Maka lafadz annasu pada ayat tersebut itu adalah naibul fa'il bagi isim maf'ul yaitu majmu'un. Nah, itu adalah contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa kullu ma qurrira lismi fa'ili ila akhirih. Ai maksudnya kullu ma ya taqarrara saja. Kullu ma taqarrara lismil fa'ili minal amali wasyuruti, atau tuqarriru juga bisa. Kullu ma tuqarriru ya. Kullu ma tuqarriru saja. Kullu ma tuqarriru lismil fa'ili, setiap apa yang engkau tetapkan bagi isim fa'il,
minal amali wasyuruti, ya baik itu berupa amal atau syarat-syarat, mimma dzakarahu Ibnu Malikin, dan amalan dan syarat-syarat tersebut itu disebutkan oleh Ibnu Malik. Kemudian yathbutu lismil maf'uli. Maka setiap apa yang engkau tetapkan bagi isim fa'il, baik berupa amalan dan syarat, itu ditetapkan juga bagi isim maf'ul. Bila tafaduli. Ya, bila tafaduli. Atau apa maksud bila tafaduli? Ai bila ziyadatin fi ahadihima alal akhori. Tanpa tambahan antara salah satu dengan yang lain. Artinya, syarat dan amalannya bagi isim fa'il dan isim maf'ul itu sama, tidak ada tambahan. Wa hadza la yustafadu min awalil baiti. Dan makna ini itu tidak diambil faedahnya atau dipahami dari permulaan bait. Falaisa tauqidan. Maka ini bukan makna taukid. Tsumma bayyana annasmal maf'uli mithlul fi'lil mabniyyi lil majhuli fil ma'na. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa isim maf'ul itu seperti fi'il majhul dari sisi makna. Wa huwa dalalatu 'alal hadathil waqi'i 'ala dzati. Yaitu isim maf'ul itu menunjukkan akan kejadian yang berlaku pada suatu zat. Fa'in qila, maka jika dikatakan, innal kalama fil amali la fil ma'na, ya, maka jika ada yang mengatakan bahwa kalam tersebut, ya, atau kalam tersebut, ucapan tersebut, ya, kalam tersebut itu dalam amalan, bukan dalam makna. Ya, jika ada yang mengatakan seperti itu, ya, bahwa kalam tersebut itu dalam amalannya, bukan dalam maknanya. Wal jawabu, maka jawabannya imma li'anna amalahu musabbabun an kaunihi bima'na fi'lihi. Ya, karena amalannya si isim maf'ul itu musabbab. Ya, musabbab atau akibat an kaunihi bima'na fi'lihi. Karena isim maf'ul itu dia itu mengandung makna fi'ilnya. Jadi yang dimaksud itu adalah musabbab, akibat. Wa atlaqas sababa wa aradal musabbaba. Maka yang dikehendaki oleh orang yang mengucapkan istilah ini itu adalah sebab. Maaf, yang ungkapan yang disebutkan, istilah yang disebutkan itu adalah sebab. Wa aradal musabbaba. Namun yang dia inginkan itu adalah musabbab atau akibatnya. Ya, dan ini sering dalam pembahasan nahwu, ya, atau ilmu yang lain juga. Yang disebutkan ini, tetapi yang dimaksudkan adalah ini. Maka yang di sini yang disebutkan adalah sebab, namun yang dimaksudkan adalah musabbab. Itu jawaban yang pertama. Atau jawaban yang lain, li'annal amala dakhilun tahta qawlihi. Karena beramalnya isim maf'ul itu masuk dalam ucapan Ibnu Malik, wa kullu ma qurrira ismi fa'ili. Ya, amalannya itu masuk dalam tadi ucapan Ibnu Malik, wa kullu ma qurrira ismi fa'ili. Nah, kemudian wal fa'u fi qawlihi, dan fa yang ada pada ucapan Ibnu Malik yaitu fahuwa ka fi'lin hiyal fa'ul fasihatu. Itu adalah fa al-fasihah. Kita lihat catatan kaki. Hiyallati takunu jawaban li syartin muqaddarin. Fa fasihah itu adalah fa yang dia itu terletak sebagai jawab bagi syarat yang ditakdirkan ma'al adati, ya, bersama dengan perangkatnya. Unzur, ini dapat dilihat di dirasatun fi asali bil Qur'anil Karimi. Ya, pada Al-Juz al-awwala, juz yang pertama, Al-Mujallada Tsaniyah, jilid yang kedua, Safhata khamsin wa arba'ina wa mi'ataini, halaman 245. Kita kembali ke atas. Kemudian alal azhari. Ini kalau dianggap adalah fa fasihah,
jika dilihat dari yang tampak dari konteks bait tersebut. Maksudnya, idza aratta amala ismil maf'ulil mustawfi lisyuruti fahuwa kafi'lin ila akhirih. Jika engkau menginginkan amalannya isim maf'ul yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka dia beramal seperti fi'il dan seterusnya. Thumma mathala biqaulihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh dengan ucapan beliau, yaitu al-mu'ta kafafan yaktafi. Orang yang diberikan makanan yang mencukupi baginya, maka dia akan merasa puas. Fal mu'ta mubtada'un, maka lafadz al-mu'ta adalah mubtada', wa al-fihi mausulatun. Al yang ada pada al-mu'ta adalah al-mausulah. Wa fil mu'ta dhamirun mustatirun ya'udu ala al. Dan pada mu'ta itu ada dhamir mustatir yang kembalinya kepada al-mausulah. Naibu fa'ilin, dan itu adalah naibul fa'il. Wa hadzal dhamiru huwal maf'ulul awwalu fil asli. Dan dhamir tersebut, dhamir mustatir tersebut, itu adalah maf'ul bih yang pertama, secara asalnya. Dari fi'il a'ta yu'ti. Nah, maf'ul bih pertamanya itu adalah dhamir mustatirnya, asalnya. Kemudian karena dimajhulkan, kemudian itu menjadi naibul fa'il. Kafafan maf'ulun tsanin lismil maf'uli. Dan kafafan adalah maf'ul yang kedua bagi isim maf'ul, atau maf'ul yang kedua dari makna a'ta yu'ti, memberikan. Wa jumlatu yaktafi khobarul mubtada'i, dan jumlah yaktafi adalah khobar mubtada'. Wal kafafu kasahabin, dan lafadz kafafun itu mengikuti wazan sahabun atau sahabin. Itu apa? Ma yakfi minal quti, yaitu makanan yang mencukupi. Kemudian kita masuk ke bait terakhir dari pembahasan ini, idhofatus mil maf'uli ila marfu'ihi. Diidhofahkannya isim maf'ul kepada marfu'nya, atau mengidhofahkan isim maf'ul kepada naibul fa'ilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-439. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْمٍ مُرْتَفِعٍ مَعْنًا كَمَحْمُودُ الْمَقَاصِدِ الْوَارِعِ. Maka di sini beliau mengatakan, dan terkadang وَقَدْ يُضَافُ ذَا, dan terkadang isim maf'ul itu diidhofahkan kepada ila ismin murtafi, kepada isim yang marfu'. Maksudnya apa? Maksudnya naibul fa'il. Berarti secara makna. Kemudian apa? Contohnya apa? Ka mahmudul maqasidi al-wari'u. Mahmudul maqasidi al-wari'u. Orang yang wara', orang yang mawas diri tersebut, itu mahmudul maqasidi. Itu memiliki tujuan atau maksud yang terpuji. Al-wari' itu fa'il dari waru'a. Kemudian taqaddama annasmal maf'uli ya'malu 'amalal fi'li al-mabniyyi lil majhuli. Telah berlalu penjelasan bahwa isim maf'ul itu dapat beramal seperti amalan fi'il, namun fi'ilnya yang majhul. Fayarfa'u naibal fa'ili, maka dia dapat merofakkan naibul fa'il. Sawa'an kana isman dhahiran aw dhamiran. Sama saja, baik jika naibul fa'ilnya berupa isim dhahir atau naibul fa'ilnya berupa dhamir. Wa dzakara huna annahu yajuzu biqillatin, Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa boleh, walaupun ini sedikit. Boleh apa? An yudhafasmul maf'uli ila naibi fa'ilihi adz-dzahiri. Boleh untuk mengidhofahkan isim maf'ul
kepada naibul fa'ilnya yang berupa isim dzahir. Ya boleh, biqillatin, tetapi ini sedikit ditemui dalam bahasa Arab. Fa yasiru naibul fa'ili majruron fil lafzi. Maka jadilah naibul fa'il tersebut itu menjadi majrur secara lafadz, kan menjadi mudhaf ilaih. Marfu'an fil mahalli, tetapi secara kedudukan dia tetap marfu'. Tetap marfu' karena dia asalnya adalah naibul fa'il yang marfu'. Mura'atan li aslihi, karena memperhatikan atau mempertimbangkan asalnya yang naibul fa'il tersebut marfu'. Nahwu contohnya, al-ilmu ma'rufatun fawaiduhu. Ilmu itu diketahui faedah-faedahnya atau manfaat-manfaatnya. Fataqulu, maka engkau juga boleh mengatakan al-ilmu ma'ruful fawaidi. Ilmu itu sama maknanya, diketahui faedah-faedahnya atau manfaat-manfaatnya. Bi'idhofati ismil maf'uli ila marfu'ihi. Dengan mengidhofahkan isim maf'ul kepada marfu'nya atau kepada naibul fa'ilnya. Kita lihat catatan kaki. Syartul idhofati antakuna sighatuhu asliyatan. Nah, jika ada syarat untuk boleh mengidhofahkan, yaitu bahwa sighahnya itu adalah sighah yang asli. Ya, sighahnya, bentuknya, bentuk dari isim maf'ulnya itu adalah bentuk yang asli. Artinya apa? Ya kalau bentuk yang asli itu ya maf'ulun, ya itu kalau fiilnya fiil yang thulathi mujarrad misalnya. Kalau mazid ya dia mengikuti sighahnya masing-masing. Fa in kanat ghaira asliyatin lam yajuz dzalika. Akan tetapi kalau bentuk isim maf'ulnya tidak mengikuti sighah yang asli. Ya karena kan terkadang ada yang bentuknya bukan isim maf'ul, tetapi dia itu dimaksudkan dengannya itu isim maf'ul. Kama sayati bayanuhu ma fi babi abniyati asma'il fa'ilina wal maf'ulina. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya pada bab mengenai susunan isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa qad yudhafu dha ila ismin murtafi', ay maksudnya qad yudhafu ismul maf'uli ila ismil marfu'i bihi. Terkadang isim maf'ul itu diidhofahkan kepada suatu isim yang marfu' karena isim maf'ul tersebut. Apa itu? Wa huwa naibul fa'ili, yaitu naibul fa'il. Tsumma dzakara al-mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Contohnya apa? Mahmudul maqasidil wari'. Ya, maksudnya apa? Wa asluhu, dan asalnya al-wari'u mahmudun maqasiduhu. Orang yang wara', orang yang mawas diri, itu memiliki tujuan yang terpuji. Wa qawluhu ma'nan, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ma'nan, itu adalah ay min jihatil ma'na, yaitu dari sisi maknanya. Likaunihi naiba fa'ilin qoblal idhofati. Karena secara makna, itu masih naibul fa'il sebelum diidhofahkan. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa dhahiru kalamihi annasmal maf'uli yanfaridu bijawazil idhofati ila marfu'ihi dunasmil fa'ili. Kalau dari dhahir yang tampak dari ucapan Ibnu Malik, itu seolah-olah mengatakan bahwa isim maf'ul itu bersendiri. Ya, dengan dibolehkannya idhofah kepada isim marfu'nya. Dunasmil fa'ili, sementara isim fa'il tidak. Ya, seolah-olah seperti itu. Lakin fismil fa'ili tafsilun ya'ti insya'allahu fi babis sifatil musyabbahati. Akan tetapi bagi isim fa'il itu nanti akan ada perincian
yang akan dijelaskan insya Allah pada bab as-sifah al-musyabbahah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.